Pernah nggak sampean tiba-tiba di-invite masuk grup WhatsApp yang isinya orang-orang penting? Tahu-tahu satu grup sama Pak RT, Pak RW, bahkan mungkin Pak Lurah. Awalnya pasti canggung, mau ngechat takut salah, mau kirim stiker bapak-bapak guyon juga mikir-mikir. Cuma bisa jadi silent reader, sambil sesekali kirim jempol kalau ada pengumuman penting. Nah, bayangkan perasaan itu, tapi kalikan 1000. Itulah yang mungkin sedang dirasakan oleh Rizky Ridho, Kapten Timnas Persija dan bek Timnas Indonesia. Betapa tidak, suatu pagi yang cerah saat kita mungkin masih sibuk mengeluh soal harga Pertalite atau drama tetangga, Rizky Ridho mungkin sedang menatap layar ponselnya dengan nanar. Sebuah notif masuk. Alexis McAllister add you to the group Global Player Council. Di dalam grup itu namanya bersanding dengan monster-monster sepak bola dunia. Ada Alessandro Bastoni, bek Inter Milan yang kalau tackle lebih presisi dari penggaris arsitek. Ada Wataru Endo, gelandang pengangkut air yang staminanya kayak minum bensin. Ada Vivian Miedema, striker Arsenal Women yang rekor golnya bikin striker cowok minder. Lalu di antara nama-nama mentereng itu nyempil satu nama, Rizky Ridho Ramadhani. Jan orang umum. Bagi kita para penonton setia layar kaca yang sering misuh-misuh melihat bek kita melakukan blunder, ini adalah kabar yang membanggakan sekaligus menggelitik. Rizky Ridho, produk kompetisi lokal yang jadwalnya sering lebih acak dari tanggal gajian anak magang, kini terpilih menjadi anggota Dewan Pemain Global FIFPro. FIFPro ini kalau dianalogikan semacam serikat buruhnya para pemain bola profesional. Dan Dewan Pemain Global ini adalah rapat akbar para perwakilan buruh paling elit. Mereka bukan mau demo bakar ban di depan markas FIFA. Tentu saja tugas mereka lebih ndaki-ndaki, menyuarakan keluh kesah pemain bola, jadwal pertandingan yang padatnya ngalahin antrian bansos, periode istirahat yang sering diabaikan, dan hak-hak pemain lainnya yang kadang dianggap sepele oleh para bos-bos berdasi di menara gading sepak bola. Terpilihnya Ridho ini adalah sebuah anomali yang indah di saat para pemain Eropa mungkin akan mengeluh soal harus bermain 3 kali dalam seminggu di 3 negara berbeda. Ridho datang dengan perspektif yang sama sekali. Ia adalah representasi dari realitas sepak bola di belahan dunia yang sering terlupakan. Dunia di mana pertandingan bisa ditunda H-1 karena izin keamanan belum turun, atau lapangan yang tiba-tiba berubah jadi kolam lele setelah diguyur hujan 5 menit. Kita bisa membayangkan sesi Zoom meeting pertama mereka. Pertama nih, McAllister, guys, jadwal Premier League, Carabao, FA Cup, dan Champions League ini tidak manusiawi. Waktu istirahat kita sangat minim. Lalu ada Endo, betul, apalagi ditambah harus terbang ke Asia untuk kualifikasi Piala Dunia. Jet lag-nya luar biasa. Lalu semua mata tertuju pada jendela Zoom dengan nama Rizky, yang sedari tadi hanya mematung. Host berkata, Rizky, any thought from your region? Rizky Ridho pun berdeham, membetulkan posisi duduknya, lalu dengan tatapan mata yang menyimpan ribuan penderitaan pemain Liga 1, ia memulai bercerita. Mas, sampean ngeluh main seminggu 3 kali. Di tempat saya, jadwal Liga bisa berubah seenak jidat operator. Hari ini dibilang main Sabtu, besok tahu-tahu jadi main Selasa malam tanpa penonton. Belum lagi kalau ada agenda politik atau konser dangdut, stadion nggak bisa dipakai. Soal istirahat, kami kadang harus menempuh perjalanan darat belasan jam naik bus dari suatu pulau ke pulau lain. Jet lag, kami menyebutnya pegelinu pas catur pantura.
Seketika hening, Bastoni berhenti mengeluh jenggotnya. McAllister mangap, Midema sampai lupa caranya tersenyum. Mereka baru saja mendengar cerita dari dimensi lain. Keterpilihan Rizky Ridho ini bukan sekedar soal bangga-banggaan nama Indonesia ada di level dunia. Ini adalah sebuah mandat suci, sebuah titipan aspirasi dari ratusan bahkan ribuan pemain Indonesia dan Asia Tenggara yang suaranya seringkali hanya jadi angin lalu. Ridho sekarang punya panggung untuk curhat soal kualitas wasit yang kadang keputusannya lebih absurd dari plot sinetron azab. Curhat soal lapangan yang rumputnya lebih cocok untuk ternak kambing. Dan yang terpenting, curhat soal jadwal kompetisi yang tidak punya hati nurani, yang memaksa pemain harus berlari meski tubuh sudah diambang batas. Jadi untuk Mas Rizky Ridho, selamat atas jabatan barunya. Anggap saja ini forum untuk sambat tingkat internasional. Tolong sampaikan semua unek-unek yang selama ini hanya bisa kami, para supporter, teriakkan di kolom komentar Instagram PSSI. Suatu saat nanti, ketika McAllister mengeluh karena harus main Boxing Day, Anda bisa menepuk pundaknya secara virtual tentu saja dan berkata, "Sabar mas, setidaknya sampean nggak pernah merasakan main di stadion yang tribunnya ada spanduk jual beli burung kicau." Nah para mitra, kalau kalian suka dengan video seperti ini, beri kami support dengan like dan subscribe. Jangan lupa komen.